Mampukah manusia merubah atau paling tidak menggeser-geser takdir supaya sesuai dengan apa yang diinginkan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah kami ciptakan dengan kadar, ketetapan, ketentuan. Dalam ayat lain dikatakan, Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ketetapan takdir. Ya. Dalam ayat lain dikatakan, ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin, itu semua sudah tertulis di kitab, di lauhil mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz papan yang terjaga, karena dijaga oleh para malaikat. Disitulah server terbesar semua ketetapan sejak alam terkembang, tercipta sampailah hari kiamat. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata di alam yang zahir, maka sudah kami rencanakan. Alam ini tidak terjadi begitu saja tanpa rencana. Ada perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis Nabi pula dikatakan, ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, maka Nabi SAW menjawab, akhbirni anil iman, berikanlah jawaban kepadaku apa itu iman wahai Muhammad SAW. Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi taqdir. Lalu kemudian dalam Sahih Muslim pula dikatakan, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50,000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sepakat seluruh ahlu sunnah wal jamaah tentang iman kepada takdir ini. Hanya saja ulama kemudian membahasnya bahwa takdir ini terbagi dua, ada yang mubram, ada yang muallak. Ada takdir yang sudah baku, tidak bisa diganggu gugat, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Lalu yang kita minta ada perubahan itu yang mana? Takdir yang muallak. Makanya dalam hadis dikatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Takdir yang muallak. Apakah manusia ini terpaksa dengan takdirnya? Inilah kelompok ahlul bid'ah yang keluar dari ahlus sunnah, yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Orang yang terpaksa itu disebut dengan majbur. Diambil dari 3 huruf, jim, ba, ra, terpaksa. Maka sesungguhnya mereka mengatakan, kami seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, kami tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa. Seperti pohon kayu yang dihembus angin ke kiri ke kanan. Maka na'udzubillah, sampai-sampai ketika mereka berzina, mencuri, minum khamar pun mereka mengatakan, ini bukan kehendak kami, tapi ini takdir. Maka kelompok ini dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok ini Jabariyah. Kontra dengan kelompok Jabariyah ini adalah kelompok Qadariyah. Mereka mengatakan tidak ada itu takdir. Karena kalau ada takdir berarti untuk apa kita beramal, untuk apa kita tidak beramal, untuk apa ini. Karena sudah ditetapkan. Untuk apa kedatangan Nabi? Kelompok yang kontra ini disebut dengan Qadariyah. Mengkristal menjadi sebuah kelompok disebut dengan Mu'tazilah. Karena dia memisahkan diri dari pengajian Wasil bin Atta, menjauh dari pengajian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka selalunya dalam sebuah pemikiran pasti ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang kanan terlalu fanatik dengan takdir sampai tak ada usaha. Sedangkan yang kiri mengatakan tidak ada takdir sama sekali. Maka yang jalan tengah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kita semua mayoritas Asy'ari mengatakan bahwa kita percaya kepada takdir, tapi juga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Ini takdir saya. Jeruk yang ada di depan saya, salak, kurma, ini adalah takdir yang diberikan rezeki untuk saya. Tapi kemudian kalau saya hanya berpangku tangan saja, tidak mungkin jeruk dan salak itu keluar sendiri dari kulitnya dan masuk ke mulut saya. Maka mesti ada kudrat. Allah pinjamkan saya kudrat kemampuan. Allah berikan saya iradat, keinginan. Ada keinginan tapi tak ada kemampuan, maka tak terwujud. Ada kemampuan tapi tak ada keinginan, tidak juga terwujud. Maka saya salurkan keinginan saya dengan mengelola kemampuan saya untuk mengambil, mengupas dan memasukkan ke mulut saya.
sebelum azan subuh berkumandang. Tidak Ya. lama lagi kita imsak. Iya betul. Maka ini semua adalah takdir. Dan Allah Ta'ala berikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Dengar dengan baik, pandang dengan baik, renung dengan baik, fikirkan dengan baik, putuskan dengan baik, berbuat baik. Maka sesungguhnya saat itu kita mendapatkan balasan. Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya dia saat itu sudah memilih karena Allah Ta'ala berikan dia, kecuali dia gila. Adapun ini tidak masuk dalam ketentuan itu. Rufi'al qalam an salasatin. Penanya tidak mencatat, terangkat dari kertas. Siapa dia? Anil naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun. Anil sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Karena dia tidak berakal. Siapa yang wajib berpuasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Mereka disebut dengan mukallaf, orang yang dibebani hukum. Dan kita tidak tahu apa takdir kita esok hari. Maka kita hanya berusaha, berbuat. Sahabat pun datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kalau semua sudah ditetapkan, untuk apa lagi kami beramal ya Rasulullah? Maka kata Nabi, i'malu, beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Ketika kita dengan segala usaha yang kita lakukan, kita tinggal di suatu rumah, pintunya sudah kita kunci, masuk ke kamar, kamarnya dikunci, barang berharga dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci, masuk ke dalam laci-lacinya dikunci, sampai dompetnya pun juga dikunci, ternyata hilang kebakaran. Maka sesungguhnya qadarallah. Kita hanya dapat berkata ini sudah takdir. Jadi hikmah dari beriman kepada takdir adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka datang kesabaran, datang ridha. Tapi kalau andai tidak ada ini, kita akan menjadi orang yang risau, stres, galau, bahkan bisa jadi gila. Maka ketika terjadi dalam pikiran kita berkata-kata, andai saja kalau ada dalam pikiranmu terjadi terbersit satu kata kalau, maka buang jauh-jauh. Karena satu kalau akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalaulah dulu begini, kalaulah tidak investasi, kalaulah tidak ikut omongan saya, kalau akhirnya kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur malam, stres, depresi, mengurung diri, gila. Kalau mati langsung nggak apa-apa. Nah, ini semua adalah bagaimana Islam mengajarkan kita. Tapi ada hukum sebab akibat. Kalau kita letakkan sepeda motor kita di pinggir jalan, kuncinya kita biarkan tinggal, kita kecicilan, handphonenya juga di situ, hilang, maka sesungguhnya itu kesalahan kita. Bukan cuma takdir saja yang bicara di sana. Ada unsur kesalahan Beda sebab lagi. akibat. Oke.